Oke ya, selamat sore semuanya. Mungkin ya jam Sore, Bu. 3 memang jam kuliah yang paling menantang ya di antara yang lain ya. Biasanya kuliah itu prime time-nya itu adalah jam 8 hingga jam 12, yaitu adalah masa-masa di mana jam paling segar ya gitu. Nah, sementara kuliah yang cukup berat gitu adalah jam pada pukul seperti ini ya, jam mulai dari asar hingga maghrib. Nah, itu lumayan terkantuk-kantuk ya, tapi mudah-mudahan di sini teman-teman semua semangat ya untuk kuliahnya gitu. Apa suara saya terdengar dengan jelas atau terputus-putus ya? Jelas, Bu. Jelas. Jelas. Oke ya, alhamdulillah ya. Pagi ini ada kuliah dari seharian ini dari teman-teman S2 mungkin? Ada, Bu. Ada ya. Kuliah Pak Heri juga, Neraca Massa dan Energi. Enggak, Bu. Mata kuliah pilihan yang lain. Oh iya, oke. Dan oh ya, sebelum dimulai saya mohon izin ya, saya sambil makan permen. Jadi kalau ada pelafalan yang kurang jelas saya minta maaf ya, karena biasa kalau sambil mengajar saya sambil makan permen karena tenggorokannya suka cepat kering begitu. Oke ya, selamat sore semuanya. Kuliahnya akan saya mulai. Pada pertemuan yang lalu rasanya saya minta izin ya untuk tiap hari Kamis saya tidak bisa hadir gitu karena kuliahnya bentrok. Nah, lalu ada yang bisa cerita tidak waktu terakhir pertemuan dengan Pak Heri, beliau menjelaskan tentang apa? Singkat saja, silahkan. Ada yang mau silakan raise hand atau open mic? Oke, silakan Mas Victor. Kalau yang kemarin Kamis, Bu, itu membahas sedikit tentang apa aja yang cara konversi termostatik biomasa itu. Kemarin lebih mendalami ke arah gasifikasi sama ke hidrotermal. Gitu. Oh iya, jadi yang grafik gambar itu yang satu slide mengenai itu ya konversi termal biomasa yang akan dipelajari apa saja ya dalam satu semester ini ya, Mas Victor ya. Iya, Bu, roadmap-nya ya dijelaskan, lalu ada sedikit penjelasan kalau sebenarnya gasifikasi itu sering salah konsep sama pirolisis gitu kalau di lapangan. Oh begitu, ya. Yang jadi bedanya apa itu antara gasifikasi dan pirolisis yang hasil penangkapan dari Mas Victor kemarin? Kalau dari yang saya dapatkan kemarin sih, kalau hasilnya masih ada arangnya, itu sebenarnya yang dilakukan untuk pirolisis, Bu. Kalau gasifikasi itu hasilnya berupa gas dan tidak ada byproduct-nya, begitu. Oke. Byproduct-nya mungkin ada ya produk sampingnya, tetapi mungkin produk utamanya lebih ke gas ya. Oke ya, terima kasih Mas Victor sudah mewakili temannya untuk cerita pertemuan yang lalu. Saya izinkan saya untuk share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aman. Ya. Ini saya sedang mencoba menggunakan tablet. Mudah-mudahan bisa dan talk share. Apakah sudah tampak di layar Anda? Sudah ya, oke. Saya coba. Ya, oke. Ya, selamat sore. Kita akan melanjutkan materi ya untuk kuliah konversi termal dan biomasa. Nah, untuk minggu kedua ini kami menyebutnya sebagai modul kedua mengenai biomasa. Nah, di sini seperti kata pepatah orang lama kan, tak kenal maka tak sayang ya. Wah, ceritanya mudah-mudahan Anda akan lebih mengenal apa itu biomasa, dan rasanya pada pertemuan pertama memang sudah kita sempat mendefinisikan ya, ada apa saja ini definisi dari biomasa begitu. Saya lupa Mas siapa ya kemarin yang menjelaskan yang penelitiannya mengenai kotoran sapi. Aduh maaf saya lupa, tapi ingat wajahnya. Mas siapa itu? Mas Victor juga kah? Saya, Bu, itu. Oh iya, siapa? Mas Victor ya? Iya saya, Bu, Victor. Oh iya. Oke. Karena di layar saya tidak bisa melihat siapa yang berbicara gitu. Jadi kalau saya bisa banyak. Oke, ya terima kasih. Nah, untuk kali ini kita mungkin lebih fokusnya mengenai definisi biomasa sebagai lignoselulosik ya, seperti itu gitu. Jadi di sini kita persempit ya kalau di dalam modul ini ya gitu. Nanti dalam
pelaksanaan kuliahnya apakah Pak Heri akan membawa lebih jauh lagi ke arah yang lain mungkin bisa jadi, tetapi khusus untuk hari ini pertemuannya kita akan membahas mengenai biomasa lignoselulosik. Nah, di dalam modul ini ada pun yang akan dibahas mengenai ya komponen dari atau penyusun utama ya dari lignoselulosik, yaitu adalah hemiselulosa, selulosa, lignin, dan juga akan membahas mengenai perbedaan sifat komponen biomasa. Dan mungkin saya berikan pengantar juga bahwa dalam pengenalan struktur dari biomasa ini kita tidak akan sangat mendalam ya, tetapi cukup mengetahui seperti itu. Kenapa nanti akan saya jelaskan pada slide terakhir dari modul ini. Ya, untuk biomasa itu sendiri, sebenarnya biomasa yaitu apa saja yang terkandung di dalam biomasa. Ada yang utama ya, mungkin yang sedang kita pandang saat ini adalah lignoselulosa ya. Tapi sebenarnya ada juga hal yang utama gitu di dalam biomasa. Biomasa kan sesuatu yang berada di dalam atau bisa saja yang dikeluarkan oleh suatu makhluk hidup ya. Dan di sini kita memandangnya adalah suatu tanaman ya gitu. Dan juga di sini kita mengenal istilah ekstraktif. Ekstraktif itu apa? Di sini sudah dijelaskan dengan baik dituliskan oleh Pak Heri, yaitu bisa berupa produk-produk lain ya gitu selain lignoselulosa. Lignoselulosa yaitu ada protein, pati, lemak, minyak lemak dan juga gula. Nah, sejujurnya keahlian saya malah lebih ke arah ekstraktif ini ya gitu. Untuk lignoselulosa saya masih belajar, baru belajar 3 tahun 4 tahun lah gitu. Nah, tetapi untuk keahlian saya lebih ke arah sebenarnya ekstraktifnya gitu. Jadi di dalam tanaman gitu seperti misalnya kelapa sawit ya itu kan pohon yang besar dan macam-macam, ada tandannya, ada pelepahnya, ada batangnya. Nah, benda ekstraktifnya apa di dalam TKS ya tandan kelapa sawit itu, yaitu ada minyak atau lemak seperti itu. Itu adalah contohnya, salah satu contohnya. Atau misalnya seperti di tanaman tebu gitu. Ekstraktifnya apakah di dalam batang tebu tersebut adalah gula. Nah, sisa-sisanya dari itu ada apa? Adalah lignoselulosa ataupun abu seperti itu. Jadi ekstraktif seperti itu ya gambarannya kurang lebih gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami gitu. Lalu kemudian selain ada ekstraktif, lalu juga ada lignoselusik yang akan kita pandang lebih jauh. Ada juga abu ya. Abu itu adalah senyawa anorganik yang terdapat pada biomasa. Nah, itu contohnya ada macam-macam, ada silika, ada kalium, potasium sepertinya sama ya. Mungkin ada magnesium juga dan berbagai komponen lainnya. Nah, kadar abu ini juga akan penting untuk kita perhatikan di dalam kuliah konversi termal dan biomasa ini. Kenapa? Yaitu karena abu ini sendiri dia memiliki sifat titik leleh tertentu yang nanti akan mempengaruhi terhadap proses pembakaran seperti itu. Itu gambaran awalnya ya seperti itu. Nah, lalu kita mengkaji lagi lebih lanjut mengenai lignoselulosa. Nah, sebenarnya lignoselulosa itu bisa kita lihat di dalam tanaman ya. Ini tolong koreksi saya apabila saya salah karena saya bukan ahli tumbuhannya, bukan botanis gitu. Bisa didefinisikan untuk serat dari dinding sel ya, tiap tanaman itu ada dinding selnya itu terdiri dari apa? Terdiri dari hemiselulosa, selulosa dan juga lignin gitu, yang mana merupakan komponen utama penyusun dari dinding sel yang terdapat di dalam tumbuhan seperti itu. Ini kita akan mempelajarinya sekitar agak permukaan tetapi dalam sedikit gitu. Lumayan lah gitu untuk informasi yang akan kita butuhkan tuh, karena memang di sini karena biomasa ya gitu biasanya memang di dalam kuliah-kuliah baik bioenergi atau pemurgi gitu mengenai hal-hal bahan-bahan terbarukan itu bagaimana caranya kita cukup mengetahui walaupun tidak mendalami gitu agar untuk bisa berkomunikasi dengan yang lain dan juga agar mengetahui oh ini apa ya manfaat tiap prosesnya gitu per definisinya. Oke, saya akan lanjutkan mengenai struktur biomasa. Nah, ini adalah contoh komponen mungkin ya dari biomasa. Nah, di sini bisa dilihat pada yang paling kiri yang saya lingkari yaitu sorghum manis ya. Namanya juga sorghum manis. Nah, artinya ini banyak sebagai sumber gula gitu. Nah, di sini mungkin yang kita pandang adalah ekstraktifnya ya. Ada apa di sini ekstraktifnya gitu atau bahan
uh, yang lain ya, yang selain lignoselulosa dan abunya ada apa saja di sini? Paling besar adalah sukrosa, yaitu banyak gulanya ya karena dia manis. Lalu kemudian untuk berikutnya yaitu corn grain. Corn grain itu biji jagung ya? Iya bukan ya artinya? Bukan biji ya, apa ya, grain? Kurang lebih lah itu ya. Saya lupa istilah bahasa Indonesia ya. Seperti ya butiran-butiran dari jagung itu sendiri. Nah, apa komponennya yang paling besar di sini adalah kita melihat memandangnya tuh masih ekstraktifnya, yaitu pati, dari sumber pati, starch seperti itu. Nah, lalu kemudian sama halnya yang lainnya ya di sini untuk contoh berikutnya yaitu adalah gandum dan juga cassava. Nah, nih cassava di Indonesia banyak ya sekarang itu. Walaupun ternyata ya saya juga baru tahu ternyata cassava atau singkong kita itu sebagian besar sekarang impor begitu karena tidak memenuhi kebutuhan kita untuk beli gandum, banyaknya disebutnya keripik setan ya, keripik pedas seperti itu. Jadi ternyata ya ada sedikit info bahwa ternyata cassava kita itu banyak impor ya daripada banyak impor dari luar gitu untuk memenuhi kebutuhan kita dalam negeri. Nah, itu sekilas infonya. Nah, lalu kembali lagi di sini kita ke tema kuliahnya yaitu baik di dalam ya kita bisa melihat kan jagung yang paling besar apa kadar apa, yaitu untuk kadar ekstraktifnya adalah pati. Nah, sisa-sisanya itu ada ya sedikit dan lain-lain. Nah, di sini belum bisa kita lihat juga kan mungkin dibayangkan singkong, semua tahu singkong ya bentuknya ya. Pernah lihat? Bagaimana? Iya Bu, tahu. Mudah? Singkong kan mudah ya melihatnya. Nah, itu di sini kita hanya memandang singkong kan ada apa ya bentuk buahnya, akarnya ya. Jadi di sini hanya dipandang ininya saja, tapi tidak melihat dari pohonnya ya kan. Misalnya ini pohonnya, maaf nih gambarnya kurang bagus. Di sini yang dipandang di dalam gambar ini adalah hanya singkongnya saja ya, begitu. Nah, singkongnya jadi ada kulitnya, yaitu masuk dalam fiber gitu. Lalu dia mungkin mengandung sedikit protein dan juga dia kaya akan air ya di dalamnya gitu. Di sini tidak memperlihatkan berapa banyak selulosanya, hemiselulosa atau ligninnya. Maaf, mohon izin sebentar, di tempat saya sedang azan.
Ya, saya lanjutkan kembali ya tadi setelah rehat azan dulu. Nah, jadi di dalam slide 3 ini untuk menunjukkan yang menjelaskan bahwa di dalam suatu biomasa gitu ya, selain ya yang paling banyak memang biasanya adalah lignoselusaknya, tapi juga ada bagian-bagian dari tumbuhan tersebut yang kaya akan ekstraktifnya gitu. Di sini ya tadi contohnya saya ulangi kembali, ada sorghum manis ya, di mana dia kaya akan gula ya, yaitu sukrosa. Lalu sementara untuk biji dari jagung dan juga gandum dan juga untuk singkong ya, singkong yang bagian akarnya yang akan kita makan, yang sering kita makan, nah itu akan pati gitu. Nah itulah yang disebut sebagai ekstraktif gitu. Maupun dan juga ada di dalam sumber-sumber pati kita itu masih mengandung ternyata proteinnya juga cukup tinggi ya untuk jagung, untuk gandum, dan kalau untuk cassava tidak tinggi. Nah itu adalah contoh-contoh dari zat ekstraktif dari suatu tanaman ya, atau dari suatu biomasa. Nah, di sini yang kita pandang mungkin yang lebih jauh lagi gitu, untuk struktur biomasa dari jenis-jenis tanaman. Nah, di sini tanamannya sepertinya kita tidak akan menemukan ya di Indonesia ya, Pak Dwi ya, Mas Dwi ini karena dari buku Basu gitu. Jadi ini adalah jenis-jenis tanaman gitu yang ada di negara 4 musim ya gitu. Yang paling kiri bagus sekali ya gitu, ada tanaman di Sayus ya. Di sini jenis tanaman yang gugur ya, apa yang warnanya sering berubah ya, seperti di contoh gambar yang di sini, menjadi bagus sekali musim gugur berubah warna. Lalu ada juga jenis yang konifer ya, itu tanaman yang biji terbuka tertutup. Saya lupa nih contohnya ada apa saja, silahkan baca, rasanya ini banyak yang di luar ya itu. Lalu kemudian ada willow, dedalu, itu juga banyak di luar gitu, dan juga ada larch ya. Di sini ya memang ini contoh-contoh dari tanaman di luar negeri ya, yang bukan luar negeri, yang negara 4 musim gitu, negara 4 musim seperti itu. Nah, di mana di sini memang kalau misalnya saya lihat itu lebih kaya akan lignoselusanya ya, maksudnya zat ekstraktifnya tidak sebanyak dibandingkan tadi ya tanaman yang sebelumnya, tanaman mungkin itu seperti bisa dikatakan tanaman perkebunan. Nah, sementara untuk biomasa ini yang kaya akan lignoselusaknya itu lebih ke arah kehutanan gitu. Definisi saya seperti itu gitu. Dan di sini bisa kita lihat bahwa untuk tiap jenis tanaman bisa berbeda-beda ya untuk kadar hemiselulosanya, selulosa, dan ligninnya. Dan manfaatnya untuk apa? Nah, ini bisa bermacam-macam tergantung apa yang nanti kita inginkan, seperti apakah butuh yang wah nih kaya akan selulosa, nah karena untuk membuat kertas ya, kertas kan perlu yang kadar selulosanya cukup tinggi, nah oke, jadi menggunakannya willow. Nah, seperti itu apabila Anda akan mengekstrak masing-masing dari senyawa-senyawa lignoselulosa, misalnya Anda ingin mengekstrak hemiselulosa atau selulosa atau ligninnya, Anda memang harus mengetahui kadarnya masing-masing dan pengaruhnya terhadap nanti ya produk nanti yang akan diinginkan ya, tergantung apa saja gitu. Nah, sementara kalau untuk konversi thermal biomasa, nanti Pak Dwi mungkin koreksi saya juga apabila saya salah, kita tidak terlalu memperdulikan ya isi dari hemiselulosa, selulosa atau ligninnya dibakar saja seperti itu. Tapi nanti ada hal-hal lain gitu yang akan lebih kita perhatikan seperti itu. Oke, nah ini selanjutnya kita melihat contoh tadi kalau pada slide 4, struktur biomasa dari tanaman negeri 4 musim ya. Nah, kalau di sini dari negeri kita, yaitu dari Indonesia, yaitu kelapa sawit. Nah, walaupun aslinya kelapa sawit itu dari Afrika lalu dibawa ke Indonesia dan ternyata tumbuhnya lebih banyak di Indonesia ya, seperti itu. Nah, di sini kita lihat bagaimana komposisi lignoselulosa dari tandan kelapa sawit ya, bukan tandan kosong ya, tandan kelapa sawit itu sendiri. Nah, di sini memiliki kadar hemiselulosa seperti di sini sekitar 17 hingga 34, lalu ada selulosa juga cukup tinggi, paling tinggi di antara yang lain, lalu terakhir ada ligninnya. Nah, lalu juga ada holoselulosa. Holoselulosa itu hemiselulosa dan selulosa ya, Pak Dwi ya, rasanya ya itu. Lalu juga ada kadar abu ya, kadar abunya ya cukup
tinggi gitu, dan juga di sini ada ekstraktif dalam air panas. Nah, jadi di sini maksudnya adalah bahan-bahan yang larut di dalam air panas ya, selain hemiselulosa, selulosa dan lignin begitu. Kenapa bisa dikatakan ekstraktif saja ya, karena pada suhunya 100 derajat Celcius. Nah, sementara yang paling rendah suhu untuk mulai mendegradasi dari komponen ini biasanya hemiselulosa itu sekitar 170-150 derajat Celcius, sekitar seperti itu gitu. Dan juga di dalam ini kita mungkin hanya melihat ini hanya sekilas saja yang sekadar tahu, misalnya di bawah ada komponen yaitu kelarutan dalam air dingin. Oke, jadi ada komponen apa saja yang larut dalam air dingin, sekian persen, itu apa saja, nah belum diketahui. Lalu juga alkali yang larut di dalam alkali ya ini sepertinya, lalu juga alfa selulosa ada berapa jumlahnya dalam TKS dan seterusnya, tapi tidak akan kita pandang yang untuk slide yang ini, untuk tabel ini. Nah, lalu lebih penting lagi kita melihat di sini dia memiliki abu yaitu silika ya sekitar 2% seperti itu data-data yang biasanya yang akan kita lihat di dalam konversi thermal biomasa. Ya ini gambarnya untuk gambar yang atas di sini. Di kelas ini teman-teman ada yang dari Sumatera, saya lupa pernah melihat kelapa sawit ya biasanya ya. Yang dari Sumatera siapa? Atau dari Kalimantan? Dari Riau, Bu. Siapa? Ari dari Riau, Bu. Oke, jadi Anda pasti familiar sekali ya. Di mana-mana sawit ya di sana. Iya benar. Di kota apa di Riau-nya? Saya dari Pekanbaru. Oh, dari Pekanbarunya. Oke. Soalnya saya punya saudara tinggalnya di Dumai, dah memang kerjanya di Sinarmas, jadi di mana-mana kelapa sawit terus ya. Sawit. Iya. Oke, ya terima kasih ya. Memang Riau itu adalah menurut saya daerah yang kaya ya. Rasanya minyaknya juga kaya ya di sana loh. Walaupun sekarang udah agak berkurang gitu, tapi dilanjutkan diganti oleh sawit ya yang sangat banyak sekali gitu. Oke, terima kasih. Nah, lalu selanjutnya ini saya hanya menunjukkan saja, siapa tahu ada yang tidak tahu ya. Ini adalah gambar pandan buah segar ya. Jadi ketika baru dipanen ya kurang lebih bentuknya seperti di kanan atas ini, itu nampak kecil tapi dia sangat besar ya, berat sekali, lebih dari 100 kilo. Lalu ketika sudah dirontokkan ya, apa ini? Saya lupa namanya yang kecil-kecil ini apa ya, Pak Dwi? Aduh, lupa. Buah sawit, Bu? Iya, buah sawitnya ya, gondolan-gondolannya apa namanya? Buah sawit ya? Ya, buah itu sawitnya tandan buah ini. segar. Iya, tandan buah segar, nama yang bulat-bulat ini buah sawitnya ya. Iya, buah sawit. Buah sawitnya ketika sudah diambil gitu, lalu dari yang bentuknya sangat indah seperti ini di atas nanti akan berubah menjadi seperti ini. Dan ini setelah mungkin ada sedikit pengeringan juga ya gitu. Ini masih basah sih sepertinya gitu. Nah, kalau yang di bawah ini adalah TKS atau TKKS, yaitu tandan kosong sawit, di mana buah sawitnya sudah tidak ada seperti itu. Hanya gambaran secara umum. Nah, lalu tadi sudah dinyatakan bahwa di lignoselulosa itu sendiri adalah penyusun dari dinding sel ya, yaitu ada lignin, lalu ada hemiselulosa dan ada selulosa. Nah, lihat strukturnya rumit ya gitu. Memang ya untuk biomasa itu sendiri komponen penyusunnya itu sangat kompleks ya bisa dikatakan, dan unik, berbeda-beda untuk baik tiap jenis biomasa, bahkan untuk biomasa yang sama tetapi ditanam di tempat yang berbeda gitu, bisa berbeda juga gitu. Jadi memang itulah uniknya dari biomasa sendiri gitu, di mana memang struktur penyusun di dalamnya itu sangat kompleks, yang mana nanti kita akan mencoba definisikan itu karena kompleks bagaimana gitu, agak sulit ya, beda dengan misalnya kita kembali ke bahan bakar fosil ya, misalnya gas alam sudah jelas ya ada apa saja gitu, ada metan utamanya, ada etan, propan dan lain-lain gitu, terstruktur dengan jelas. Atau misalnya bahan bakar cair ya, itu sangat sudah jelas ya gitu, unsur penyusunnya apa saja, bensin mulai dari hidrokarbon C berapa gitu, yang dominannya dia adalah misalnya oktannya gitu. Nah, sementara untuk biomasa ini sendiri memang lebih strukturnya karena kompleks, jadi nanti kita akan melakukan pendekatannya bagaimana ya, kita analisis, ada analisisnya nanti mempelajari mengenai analisis
ultimat dan proksimatnya gitu. Untuk strukturnya cukup diketahui, dihafal juga boleh, tapi ya cukup diketahui saja menurut saya. Oke, kita mulai melihat dari hemiselulosa. Nah, yang penting dari hemiselulosanya itu adalah hemiselulosa itu apa? Nah, dia merupakan polisakarida dengan rantai bercabang tersusun oleh beberapa monomer gula. Nah, kalau ingat gula, ingat semut bukan ya? Ingat gula, ingat macam-macam jenis gula ya, atau glukosa gitu contohnya ya di sini. Dan ada glukosa, ada galaktosa, manosa, ada silosa, di mana silosa ini cukup terkenal ya. Anda pernah mendengar pemanis yang dari silosa, namanya apa? Pernah dengar xilitol? Xilitol ya, seperti permen Bu. Ya betul, tadi barusan saya juga makan permen pakai xilitol. Itu supaya tidak ngantuk juga dan juga bersuara segar. Nah, ya itu seperti permen. Nah, itu pemanis-manis buatan sekarang banyak menggunakan xilitol, dan memang ini saya rasa ini rasanya penelitian mahasiswa S3 Pathatang ya Mas Dwi, saya gagal lupa gitu, rasanya ada yang meneliti tentang ini gitu. Nah, selain itu juga biasanya hemiselulosa itu bisa diambil xilitolnya dengan cara ya diekstraksi. Caranya bagaimana? Nanti kita cari tahu bagaimana caranya untuk dijadikan gula xilitol gitu. Sumbernya bisa dari bongkol jagung ya. Jadi jagung ketika Anda sudah memipil biji-bijinya, lalu kan ada sisanya ya bongkolnya itu gitu. Lalu Anda rebus gitu. Saya dapat xilitol, itu juga bisa dijadikan furfural ya, Mas Dwi ya rasanya ya, furfural, lalu jadi furfural apa tuh yang resin pengganti itu furfural formaldehid ya. Formaldehid. Nah, itu formaldehid. Nah, itu salah satu juga turunannya gitu. Nah, tapi di sini kita tidak akan pelajari itu lebih lanjut, hanya cukup tahu saja gitu. Karena jika Anda ingin tahu lebih lanjut, nah itu namanya biorefinery ya gitu ya, atau kilang biomasa yang mana bukan dari kuliah ini gitu, tapi cukup mengetahui. Jadi dari hemiselulosa bisa diambil produk-produk turunannya ada apa saja gitu, dan juga diketahui bahwa polimer gula yang penyusun dari hemiselulosa itu ada apa saja. Di sini ada ya tadi saya katakan manosa, galaktosa, glukosa, silosa, arabinosa dan lain-lain seperti itu. Lalu untuk hemiselulosa ini sendiri kurang lebih ya katanya mengisi dinding sel dengan sebanyak kurang lebih 20 hingga 30% dan juga terdegradasi pada suhu 150 derajat Celcius. Dan sifat umum lainnya dari hemiselulosa ini lebih mudah terlarut dan terdegradasi dibandingkan dengan selulosa. Nah, selulosa itu seperti apa? Nah, selulosa sendiri itu berbeda ya. Dia itu adalah polisakarida linier, dan kuncinya adalah dia terdiri dari unit deglukopiranosa gitu yang terhubungkan oleh ini ikatan beta 12 glikosida seperti itu. Nah, jadi cukup kuat ya, dia tersusun dari kristal dan bentuknya amorf ya gitu, jadi sehingga dia bentuknya lebih stabil dan bagus, yang biasa kita gunakan untuk kertas ya gitu. Nah, lalu selanjutnya untuk lignin ya berikutnya. Nah, kalau untuk lignin itu sendiri beda ya, dia adalah fenilpropan yang terdiri dari gugus hidroksil dan metoksi dihubungkan dengan pertama rantai eter dan terdegradasinya. Nah, sebenarnya memang ada temperatur di mana beririsan ya antara lignin dengan hemiselulosa, yaitu di sini terdegradasinya pada suhu 140 derajat Celcius, dan ciri khasnya adalah di sini diberi di highlight yaitu polimer bercabang kompleks tersusun dari ikatan fenol gitu, dengan berat molekul yang tinggi, bentuknya kompleks ya dia gitu, dengan monomer utamanya yaitu adalah coniferyl alkohol, sinapil alkohol dan coumaryl alkohol. Nah, nanti Anda bisa lihat sendiri ya, ini masing-masing ini ada apa saja, dan di sini bisa dibedakan. Untuk yang lignin hardwood itu monomernya terdiri ada coniferyl dan sinapil alkohol. Nah, sementara untuk yang softwood itu lebih banyak yang coniferyl alkohol seperti itu. Nah, itu kurang lebih gambaran secara umumnya mengenal hemiselulosa, selulosa dan lignin itu sendiri.
Nah, lalu apa nih yang mungkin kesimpulan utama gitu dari sifat-sifatnya ini yang perlu kita tahu, yaitu kita lihat perbedaannya apa ya gitu. Dengan tahu perbedaannya, tahu cara mengekstraksinya gitu. Walaupun nanti di sini kita tidak mendalami lebih lanjut, tapi cukup tahu lah ya gitu ya. Dimana sifatnya untuk selulosa itu sendiri dia tidak larut dalam air, maaf ya. Tadi kan karena ada ikatan beta 14 apa tadi ya. Lalu kemudian untuk hemiselulosa itu dia sedikit larut dalam air. Nah, sementara untuk lignin sendiri tidak larut dalam air. Nah, jadi di sini kita bisa mendapatkan ide, oke, jadi apabila ingin mengambil selulosa, mungkin kita bisa menggunakan air ya, pakai steam explosion gitu misalnya gitu. Nah, lalu kemudian untuk selulosa sendiri sifatnya bagaimana dia terhadap asam mineral ya gitu. Apabila dilarutkan gitu dengan asam mineral gitu, misalnya dengan asam sulfat, asam klorida atau asam fosfat, ternyata untuk selulosa itu larut dan terhidrolisis gitu dalam larutan asam yang pekat ya, asam mineral yang pekat. Nah, sementara untuk hemiselulosa larutnya yang untuk asam mineral yang encer. Nah, sementara untuk lignin itu sendiri dia tidak larut ya di dalam asam mineral. Nah, oleh karena itu, oke, kalau gitu misalnya mau mengekstrak selulosa, gunakan asam mineral seperti ini gitu. Lalu apabila dilihat lagi lebih lanjut kelarutan dalam asam organik, untuk selulosa itu tidak larut di dalam asam organik. Nah, sementara untuk hemiselulosa larut dan terhidrolisis dalam asam organik yang pekat. Nah, lalu untuk lignin dia larut secara parsial di asam organik yang pekat. Nah, apabila dilarutkan di dalam alkali hidroksida gitu, untuk selulosa itu sendiri dia tidak larut di dalam larutan hidroksida ya, basa hidroksida. Nah, sementara untuk hemiselulosa itu larut dengan menggunakan alkali encer gitu, dan juga untuk lignin juga dalam alkali encer gitu. Nah, jadi dengan mengetahui ini, misalnya Anda ingin menelaah lebih lanjut gitu untuk biorefinery nanti, bagaimana cara mengekstrak dari selulosa, hemiselulosa, memisahkan antara selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Nah, Anda bisa menggunakan sifat-sifatnya yang di sini gitu. Jadi seperti misalnya air. Nah, kalau air itu menggunakan proses untuk mengambil untuk pembuatan kertas ya, pulp and paper itu biasanya menggunakan suatu proses yang cukup terkenal. Apakah ada ingat nama proses tersebut? Untuk proses pulp and paper umumnya namanya seperti nama keju. Ini bisa ditunjuk Bu Meti. Oh iya, saya tunjuk. Boleh ditunjuk oleh Pak Dwi. Di sini saya tidak bisa menunjuk karena Oke, baik. layarnya begitu dibuka. Dari Saudari Vika Dwi Octavia. Nah ya, boleh Saudara Vika. Ya. Nama proses yang digunakan dalam proses paper and pulp apa ya biasanya? Mana Mbak Vika, terdengar? Halo. Masih mute ya? Coba tuh open mic. Sepertinya. Mana Mbak Vika yang ulang tahun pada bulan Oktober ya harusnya, atau anak ke-8 Octavia ini? Prosesnya apa ya untuk di pabrik paper and pulp? Oke, karena tidak jawab boleh ganti Pak Dwi yang lain, mungkin tidak masalah. Laki-laki ya. Randy Mukti. Proses pulping bukan ya, Bu? Ya? Pulping. Maaf, saya malah nggak kedengeran ya. Iya, kurang keras ya. Pulping bukan, Bu? Nggak jelas ya? Pulping maksudnya ya? Diketik aja. Nama prosesnya gitu. Seperti nama proses dari lisensor.
Analis sensor. Dan saya beri gitunya seperti nama keju yang terkenal di Indonesia. Mungkin yang dari teknik mesin bisa membantu ya. Iya, Mas boleh. Ari Akbar Rianto. Ini mohon maaf tidak tahu Pak Bu. Oh, nggak tahu. Oke. Apa Ya, namanya jadi- craft ya, Bu? Iya betul, craft betul Mas Victor. Tuh, dan dulu di Aceh, saya dulu pernah tinggal di Lok Sumawe, ada pabrik KKA tuh, kertas craft Aceh. Nah itu menggunakan proses craft. Jadi lebih lanjut itu prosesnya seperti apa gitu ya. Silakan dibaca, itu tadi hanya untuk ya keyword saja ya Pak Dwi ya gitu. Jika Anda ingin memperkaya diri gitu, silakan dibaca gitu. Tapi di dalam konversi thermal sendiri kita tidak akan memisahkan ya Pak Dwi ya. Selulosa misalnya dan ligninnya gitu, kita langsung dikeringkan dan dibakar, seperti itulah kurang lebih gambaran umumnya gitu. Nah sementara kalau ini untuk diketahui saja ya apabila Anda memang ingin mendalami lagi gitu, dan juga ingin, kan sekarang yang sedang terkenal tuh biorefinery gitu ya, biorefinery dari misalnya Anda nanti bisa membuat seperti pohon industri dari tanaman, misalnya jagung gitu, Anda manfaatkan mulai dari bijinya, bongkolnya, bisa jadi apa saja gitu. Dan sekarang mungkin yang cukup banyak dilakukan penelitian kan mengenai sawit ya, rasanya sawit pun biomasanya bisa menjadi bioetanol generasi 2 gitu. Jadi nanti difermentasi ya, setelah dipisahkan diambil hemiselulosanya gitu. Nah itu juga ada penelitiannya sendiri. Nah, tapi di dalam kuliah ini kita batasi, kita tidak melihat, tidak akan memisahkan itu semua, tetapi cukup tahu apa nih komponen masing-masing gitu, dan sudah gitu saja gitu. Gitu ya Pak Dwi ya, kita membatasnya sampai di situ saja untuk kuliah kita. Mungkin ini untuk pengenalan mengenai biomasa. Saya coba keluar dari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut ke slide berikutnya? Halo Mbak Aisyah, pas dilihat pas hadir. Maaf Bu, kedengeran nggak? Iya, enggak? Hadir, Aisyah hadir. Oh ya, Aisyah hadir, iya. Tadi ada yang mau bertanya ya? Kedengeran nggak Bu suara saya? Atau masih kecil? Iya, terdengar dengan Mas siapa? Mas Randy ya? Iya. Iya, silakan. Ini tadi kalau misalnya kalau saya nyimak, berarti yang hubungan dengan selulosa itu ntar arahnya ke ini ya, ke biomasa yang fasa cair. Atau bisa untuk Biomasa. Oh, bisa apa saja ya? Kalau untuk konversi thermal biomasa ya, kita tidak melihat kandungannya ya Pak Dwi ya, betul, nanti tambahkan ya Pak Dwi ya. Jadi kalau untuk konversi thermal itu saya prosesnya tuh jauh lebih sederhana ya dibandingkan dengan proses nanti misalnya Anda melihat second generation biofuel begitu, yang akan benar-benar melihat memisahkan antara lignin, hemiselulosa dan selulosanya seperti itu. Tapi kalau di dalam proses yang akan di dalam konversi thermal nanti untuk gasifikasi, pirolisis itu berapa komponen dari tiap hemiselulosa dan juga selulosa ligninnya kita tidak melihat gitu. Kita malah nanti akan yang dipandang itu ada istilahnya nanti yang volatile matters gitu, lalu juga ada kadar ash-nya, moisture-nya seperti itu. Pak Dwi mau menambahkan atau Aisyah, mangga silahkan. Iya, betul sekali ya. Untuk yang mata kuliah ini ya kita tidak akan membahas tentang yang disebutkan Bu Mete tentang generasi kedua ya, biofuel yang generasi kedua yang harus melalui pemisahan. Tapi kita akan lebih fokus bagaimana mengubah suatu biomasa menjadi energi dengan proses tentunya termal, bukan dengan biokimia atau fermentasi misalnya. Jadi begitu. Jadi bukan biogas juga, karena biogas kan fermentasi. Kita lebih ke termal. Jadi contohnya ya pirolisis, gasifikasi, dan tentunya pembakaran. Itu saja tambahan dari Bu Meti. Iya, terima kasih Pak Dwi. Oke, Mas Randy gimana? Sudah cukup jelas? Boleh nambah nggak? Kalau saya baca referensi kan ada disebutin 3 ya.
kalau di buku yang referensi yang dikasih ada namanya liquefaction. Apakah itu termasuk salah satu thermal biomasa atau gimana ya? Terima kasih. Untuk liquefaction enggak ya, Pak Dwi ya kayaknya kita di sini. Enggak Bu. Di dalam peta yang kemarin jelaskan Pak Heri juga tidak termasuk ke sana ya, Mas. Tapi itu pada dasarnya masuk ke thermal biomasa juga ya? Atau beda juga? Ya, betul sekali. Untuk yang biomass liquefaction itu sebenarnya memang seperti halnya pirolisis ya, fokusnya itu untuk mengubah bahan bakar padat menjadi bentuk cair gitu. Tapi boleh juga nanti misalnya ada yang tertarik ke likuifaksi gitu ya, kita bisa agendakan satu pertemuan yang 1 jam gitu. Mungkin juga bisa menjadi tugas bagi masing-masing mahasiswa gitu ya, untuk membuat PowerPoint atau resume tentang likuifaksi. Tentunya tidak hanya likuifaksi tapi juga proses-proses yang lain. Harapannya nanti kita bisa bandingkan begitu. Ini dari teknik mesin bukan ya? Saya teknik kimia, Pak. Oh, teknik kimia. Terima kasih, Pak. Oke, ya, Mas Randy, ya terima kasih. Mau tadi ini saya lagi agak tidak fokus karena ada masalah dengan penampilan PowerPoint saya tadi. Dan terima kasih ya Mas Dwi sudah menjawab ya, memang bisa dimasukkan, dan juga seperti Fischer-Tropsch juga sebenarnya bisa ya Mas Dwi ya, tapi kayaknya terlalu kompleks juga ya, kita lihat ya nanti waktunya ya gitu. Jadi memang banyak sebenarnya ya gitu aplikasinya, tapi memang untuk saat ini kita masih mempersempit dulu ya untuk yang umum-umum gitu. Tapi ya terima kasih untuk Mas Randy ya masukannya. Nanti kita coba susun lagi ya, siapa tahu mudah-mudahan dapat itu ya narasumber gitu mengenai hal itu, atau ya tadi bisa jadi tugas juga, tugas baca enak juga gitu, jadi tahu oh ada hasanah keilmuan yang baru. Oke, mungkin selanjutnya saya sudah Mas Randy sudah cukup itu paham atau ada yang tanyakan lagi? Udah cukup Bu, makasih. Oke, terima kasih ya Mas Randy atas partisipasinya. Nah, saya coba untuk ke slide berikutnya. Lalu untuk modul berikutnya itu ini tidak sesuai susunannya Pak Dwi, maaf agak saya ubah sedikit gitu karena setelah saya membaca bahannya gitu, lalu saya coba mudah-mudahan dengan susunan yang seperti ini bisa mudah-mudahan bisa dipahami gitu ya oleh mahasiswa karena oke. Untuk yang berikutnya ada modul yang kedua juga gitu untuk segmen terminologi dan konversi satuan. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan dipelajari ya gitu, yaitu sebenarnya di sini awalnya ada mengenai analisis ultimat dan proksimat. Wah, ini jalan sendiri. Oke, tidak apa-apa. Lalu nanti ada mengenai terminologi, ada dari tiap analisis ultimat proksimat itu nanti ada istilah dasar kering, lalu ada istilah assertive, lalu ada oven dry, lalu ada dry as free dan lain-lain. Nah, itu terminologi atau istilah-istilah yang akan sering digunakan gitu di dalam proses ini. Wah, ini gerak sendiri terus ya. Mulai diperkenalkan di sini jadi agar mulai familiar gitu. Nah, untuk wah ini jalan sendiri. Untuk proses dari analisis proksimat dan untuk biomasa sendiri tadi ya kita ulangi kembali. Tadi kan sudah dinyatakan bahwa biomasa itu adalah lignoselulosid yang mana macam-macam ya, dia ada CHO dan teman-temannya, dan mana bentuknya sangat kompleks. Nah, untuk menyederhanakannya maka di dalam biomasa itu dilakukan beberapa analisis ya yang digunakan untuk memudahkan gitu kita dalam mendefine suatu biomasa ini. Nah, biasanya ada 2 jenis analisis yang digunakan gitu. Yang pertama adalah analisis proksimat dan juga yang kedua adalah analisis ultimat. Mohon maaf sebentar nih, saya coba hentikan ininya dulu ya. Dia jalan sendiri. Oke. Tunggu sebentar, saya coba kendalikan ini saya dulu.
Oke, baiklah, ini karena dia tidak mau dia gerak-gerak terus, sebentar ya. Mungkin matikan animasi aja ya Teh. Iya, ini saya pakai tablet jadi tidak semudah kalau pakai gitu. laptop. Ini sebentar. Oke. Sebentar, ini animasi ini ya, lalu kemana ya ini ya? Dia selalu ada efeknya terus ya. Baiklah, kalau begitu seperti ini saja ya. Tadi dia jalan-jalan terus, jadi mohon maaf. Jadi tampilannya bukan tampilan yang penuh gitu. Oke, tadi kembali yang tadi ya untuk analisis yang dilakukan untuk di biomasa gitu. Ada pertama analisis proksimat dan ultimat. Apakah sebelumnya ada yang sudah pernah mendengar sebelumnya mengenai kedua analisis ini sebelum di kuliah ini? Proksimat, ultimat? Sudah, Bu. Oke. Oh ya, Mas Victor ya dari mesin ya? Iya, dari mesin. Sama ada Ari juga, Bu, dari mesin. Oh iya, dulu di sana digunakan untuk apa ini? Wah, mati ya layar saya ya? Ya, mati Bu layarnya. Oke ya, dulu ultimat dan proksimat digunakannya untuk apa di dalam kuliah teknik mesin dulu, Mas Victor? Kalau saya dulu untuk ini Bu, mengecek kualitas biomasa sebagai bahan bakar padat. Oke, ya betul sekali ya, itu yang juga kita gunakan. Oke, untuk terima kasih Mas Victor. Jadi ini kita agak mengulang ya, nggak apa-apa ya gitu, karena memang sudah sini biar mengingat kembali ya gitu, di mana dalam analisis proksimat sendiri ada alatnya khusus ya gitu. Kalau di mesin waktu dulu Mas Ari juga pernah, Mas Victor dan Mas Ari pernah mencoba melakukan ini analisis proksimat dan ultimat sebelumnya? Saya analisis biomasa? Saya pernahnya cuma yang moisture content sama abu aja Bu. Kalau yang voltameter dan fixed carbon belum pernah. Oh, yang itu belum ya. Oke. Nah, kalau misalnya ingin mencoba di Jatinangor ada ya, kami baru punya alat-alat ini gitu, alat untuk analisis proksimat dan ultimat gitu, dan di mana di sini memang sangat berguna sekali ya gitu ya tadi ya, untuk mengetahui ya tadi kualitas dari biomasa sebagai bahan bakar. Definisi dari Mas Victor sangat jelas dan betul sekali seperti itu. Nah, di sini ada apa saja yang kita lihat? Nah, yang pertama sebenarnya ketika analisis proksimat itu pertama yang kita lihat adalah air sih sebenarnya gitu. Kalau menurut saya urutannya pertama dilihat dari biomasa dipanaskan dulu ya pada suhu 110 mungkin ya derajat Celcius gitu. Untuk apa ya? Untuk menghilangkan kadar airnya, ini yang pertama kali gitu. Yaitu moisture content, itu menunjukkan kadar air yang terkandung di dalam biomasa tersebut gitu. Kenapa dia penting ya? Karena kalau kadar airnya makin tinggi, jadinya nanti ketika proses bakaran butuh energinya lebih tinggi lagi seperti itu. Jadi untuk moisture content itu dijaga agar sekitar 5 hingga 10% ya tadi Mas cerita saya, sekitar 5 hingga 10%. Nah, sementara contoh misalnya dari biomasa yang yang tinggi akan moisture content-nya itu adalah tadi ya tandan kosong kelapa sawit, yaitu TKKS gitu. Dia tadi rasanya sekitar 50% ya, nanti ada di slide, saya lupa di slide modul yang berikutnya, kadarnya sekitar 50% ke atas gitu. Kenapa dia cukup tinggi ya? Karena memang untuk TKKS atau tandan kosong kelapa sawit itu kita lihat sumbernya dari mana ya gitu. Nah, dia diperoleh dari proses steam ya. Jadi biasanya tuh kalau untuk sawit kan tadi ya TBS, tandan buah segar, itu yang akan diambil ekstraktifnya ya, kalau bahasa kita di sini itu minyaknya yang utama di dalam prosesnya. Sehingga pemrosesan utama biasanya setelah tandan buah segar itu dipanen
panen gitu, lalu dia akan dimasukkan dalam lori-lori atau seperti lori teh Kereta gitu. keranjang besar ya, apa ya? Lalu dimasukkan ke dalam steamer ya, nanti dia akan di steam gitu. Tujuannya untuk apa? Nah, karena memang ada sifat khasnya dari tanaman itu ketika dia lepas gitu ya, dari dipetik ya si TBS-nya dari pohonnya gitu, maka zat enzim lipasenya itu akan aktif. Nah, kalau enzim itu akan aktif, dia akan merusak kadar minyak yang di dalam TBS tersebut, seperti itu, kurang lebih seperti itulah gitu. Nah, jadi oleh karena itu untuk mencegah keaktifan dari si enzim lipase itu, makanya TBS itu akan di steam gitu. Nah, akan dipanaskan gitu agar agar enzim lipasenya non aktif gitu. Nah, selain itu positifnya apa? Dia akan merontokkan si buah-buah sawitnya tersebut gitu, sehingga nanti pemisahannya lebih mudah. Nah, nanti ketika udah pemisahan itu Anda akan dapatkan buah sawit dan juga tandan kosong sawit. Nah, karena tadi setelah prosesnya itu adalah pakai menggunakan steam ya, bertekanan gitu, dan suhunya saya lupa di atas 100 derajat ya, 110 atau berapa. Nah, karena menggunakan steam otomatis maka tandan kosong sawit itu akan sangat basah. Nah, itulah yang menyebabkan tandan kosong sawit itu ketika Anda terima gitu nanti gitu, dari prosesnya dia akan kadar airnya sangat tinggi gitu dibandingkan dengan biomasa lainnya. Kayak misalnya biomasa lainnya ya kayak kernelnya dia nggak terlalu besar, atau misalnya seperti padi dia kan tidak mengalami proses steamer ya, steam tidak sempat terkena steam atau terkena air gitu. Jadi prosesnya tidak akan menyebabkan moisture content dalam biomasa tersebut akan meningkat seperti itu dibandingkan sebelumnya gitu. Nah, itu contohnya ya gitu untuk moisture content. Nah, lalu setelah itu biomasa itu akan dipanaskan ya hingga suhu saya lupa, mungkin mulai dari 300 ya rasanya. Nah, itu akan mulai ada volatilemeternya gitu, yaitu zat terbang dari biomasa yang dilepaskan gitu ketika dia mulai dipanaskan lebih tinggi dibandingkan dengan suhu sekitar 300-an derajat lah, mulai suhu segitu. Nah, lalu volatilemeter ini apa? Nah, volatilemeter itu adalah yang nantinya bisa teruapkan. Nah, nanti ini istilah volatilemeter itu akan Anda banyak dapat ketika di dalam proses pirolisis ya, di mana nanti dia bisa terkondens, lalu dia bisa menjadi cair ya, untuk fuel cair gitu atau bio-oil. Nah, lalu kemudian gitu setelah hasil dari pemanasan tersebut, nah kemudian nanti akan ada dua tersisa ya, yaitu ada fixed carbon, yaitu karbon tetap di dalam biomasa yang tersisa dari sini ceritanya dalam proses pirolisis. Nah, lalu juga ada satu lagi, ada abu. Abu adalah padatan residu anorganik sisa dari pembakaran biomasa. Nah, komponennya ada apa saja? Nah, di sini ada macam-macam yang tadi pernah disebutkan, yaitu ada silika, aluminium, besi, kalsium, dan juga ada sedikit dari magnesium, gitu, titanium, dan sebagainya. Itu. Nah, itu untuk analisis proksimat. Nah, sementara untuk analisis ultimat sendiri itu berbeda ya gitu. Nah, untuk maaf saya minum dulu sebentar. Nah, di dalam analisis ultimat itu apa ya? Untuk analisis ultimat itu sendiri sebenarnya untuk menyatakan besarnya kandungan elemental gitu atau atom dari CHO gitu, NS dan juga abu gitu di dalam batu bara begitu. Nanti cara prinsip kerjanya itu bagaimana? Mungkin nanti ada satu sesi khusus ya Pak Du ya, kita bisa menjelaskan mengenai apa alat yang digunakan gitu, terus bagaimana cara kerjanya gitu, mungkin bisa begitu. Atau mungkin enaknya ditugaskan mungkin ya ini aja bagaimana gitu cara kerja dari alat untuk analisis proksimat dan ultimat gitu aja ya mungkin ya untuk tugas minggu ini. Iya betul. Bagaimana cara kerja dari analisis proksi dan ultimat gitu. Saya baru ingat kuliahnya kan di sini sekarang LCE ya,
learner center education. Jadi harus mahasiswa yang mencari, bukan dosen yang ngasih tahu. Oke, nah mohon ya dicari ya bagaimana cara analisis proximat dan ultimat itu sehingga tadi sebenarnya yang proximat sudah jelaskan sekilas ya. Nah untuk yang ultimat sendiri, bagaimanakah itu nanti mekanisme prosesnya sehingga diperoleh C-nya dapat sekian, H-nya sekian, O-nya sekian, N sekian gitu, abu sekian dan lain-lain seperti itu. Mohon itu dicari. Dan untuk analisis ultimat ini sangat penting ya dalam perhitungan neraca massa dan energi. Nah, tadi dikaitkan ke tadi ya untuk melihat kualitas dari biomasa sebagai bahan bakar. Nah, tadi saya juga sempat menyatakan bahwa biomasa itu memiliki struktur yang sangat kompleks gitu. Jadi sulit ya kita untuk memprediksinya. Wah, ini bulan Mei seperti apa, bulan Juni seperti apa. Nah, untuk memudahkan, untuk menghitung lebih lanjut lagi, Anda bisa melakukan neraca atom. Nah, itu nanti mungkin nanti ada contohnya ya Pak Dwi, nanti coba saya siapkan, itu belum saya siapkan, nanti bisa ada contoh latihannya dari dari analisis ultimat ini. Anda mau tahu kadar komponennya, Anda bisa tahu oh ini kualitasnya seperti apa sih bahan bakar ini sendiri. Nah, itu kurang lebih mengenai analisis ultimat dan proximatnya. Lalu kemudian untuk jenis-jenis terminologi gitu yang akan banyak gitu ya digunakan istilah-istilahnya untuk analisis ultimat dan proximat. Nanti Anda akan mendengar S-receive gitu. S-receive itu bahan ketika biomasanya baru dipanen ya lalu Anda terima gitu di pabrik gitu. Lalu ada istilah oven dry. Nah, untuk oven dry itu artinya biomasanya telah dilakukan pemanasan ya pada suhu 110 derajat Celcius sehingga air permukaannya itu sudah tidak ada gitu atau sudah setimbang lah ya gitu dengan air yang berada di lingkungan gitu. Lalu kemudian ada juga istilah yang ketiga yaitu dry ash free gitu, yaitu di mana di sana sudah tidak memperhitungkan, jadi di sana sudah terhitung bahwa tidak ada abu dan juga sudah tidak ada airnya. Lebih lanjutnya nanti di slide berikutnya. Oke, nah lalu kemudian terminologi yang berhubungan dengan moisture content atau kadar air, yaitu ada wet basis atau basis basah ya, dan juga ada dry basis atau basis kering. Nah ini akan sering gitu kita temui gitu. Jadi misalnya gitu, dalam suatu biomasa, misalnya tadi TKS itu memiliki tandan kosong sawit, dia masanya ada 1 kilogram. Lalu diketahui kadar airnya persen. Mohon maaf airnya untuk ya? Daftar hadir di CX apakah sudah dibuka ya? Coba saya cek dulu ya, rasanya udah saya buka. Ini ada mahasiswa yang bertanya. Oh, saya buka tapi sampai 15.30. Ada yang belum absen ya? Ya, sepertinya ada yang belum. Oke ya, kalau gitu saya absensinya saya tambahkan hingga 4:30 ya. Oke. Layar saya hilang ya? Ya, hitam. Oh, hitam. Baik, saya ulang lagi. Oke, berikutnya untuk tadi sampai saya ada suatu biomasa mengetahui bahwa masanya dia itu 1 kilo. Nah, diketahui kadar airnya pada basis basah adalah di sini kan ceritanya karena dia TKS baru diterima kadar airnya masih tinggi, misalnya 60%. Nah, ini wet basis ya, WB, atau bisa disebut sebagai dasar basah. Nah, saya ingin tahu, coba Vika juga belum jawab ya. Jadi berat airnya dia itu misalnya dalam dasar basah
60% apabila saya ingin tahu berapa persen airnya atas dasar kering. Apakah Anda bisa menghitung? Ya, Bu. Ya, Apakah kalau dasar sudah kering. kering? Kedengar, iya. Sebentar saya. 40% ya, Bu. 40% dari mana? Yang mohon maaf, yang persennya yang basahnya kan 60% air. Iya, lalu Dibagi apabila 100 kurangin 60%. Apa betul? Gimana? Per 40%. Per 40%. Oke, yang lain bagaimana? Setuju? Boleh Pak. Boleh ada yang bantu menunjuk yang lain? Satu lagi. Setuju ya. semuanya seperti ini? Mungkin dari Budiman Batara. Ini ternyata saya ngambil contohnya salah ya Pak Dwi, jadi kegedean ini. Makanya. Gimana dari Pak? Maaf. Mas Budiman Batara. Ya. Tadi maaf, soalnya apa ya? Pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya, ini apabila gitu diketahui suatu biomasa 1 kilo, lalu kadar dari air untuk basis basah 60%. Nah, saya ingin tahu apabila diubah menjadi basis kering, jadinya berapa persen ya kadar airnya? Halo, saya yang hilang atau bagaimana ini? Bu, ada. Ini dari yang Budiman Batara. Iya, sebentar. Lagi. Tadi teman Anda sudah menjawab. Nah, sepakat tidak dengan ini? Sepertinya sepakat sih, Bu. Soalnya kalau dalam 1 kilogram itu terdapat 60% udara kering, udara basah maksudnya, berarti sisanya adalah yang kering, Bu, 40%-nya. Ya, jadi untuk yang dasar kering itu tidak memperhitungkan air yang terkandung dalamnya. Oke ya, terima kasih. Udah sepakat ya semuanya seperti ini. Oke. Nah, lalu tadi sudah saya anggap ya, jadi untuk dasar basah, dasar kering itu contoh sederhananya sudah cukup dipahami. Nah, lalu berikutnya mengenai heating value ya. Nah, tentu saja tadi untuk tahu kualitas dari bahan bakar gitu, apakah bahan bakarnya itu kualitasnya tinggi atau rendah. Nah, itu mungkin nih teman-teman yang di teknik mesin lebih ahlinya ya gitu mengenai heating value gitu ya. Itu lihat kandungan energi kimia di dalam suatu biomasa seperti itu. Nanti di sini kita akan saya yakin itu pasti teman-teman dari teknik mesin ya sering ya dengan HHV dan LHV, higher heating value dan lower heating value gitu. Di mana di sini membedakannya bagaimana? Apakah ada yang sudah pernah mendengar sebelumnya mengenai HHV dan juga LHV? Ada yang bisa menjelaskan definisinya kira-kira? Sudah pernah mendengar sebelumnya seharusnya ya? Boleh Pak Dwi bantu lagi menunjuk? Ya. Atau ada yang angkat tangan boleh lah. Mungkin dari Uci. Silakan Uci Andini. Saya bisa mendefinisikan ini HHV.
setahu saya HHP itu high rating value, di mana sebagian panas itu berapa banyak panas yang dilepaskan selama proses pembakaran. Kalau LHV-nya sendiri itu berapa kalor yang berapa kalor air yang pada fase uap, seingat saya pada fase uap untuk LHV-nya. Oke, ada sesuatu yang berfasa uap. Oke, boleh. Nah, temannya ada yang bisa membantu, boleh Pak Dwi tunjuk lagi. Baik, Bu, dari Fariski Wahyudi. Iya, saya Pak. Jadi kalau HHV itu ketika hasil pembakarannya itu airnya itu dalam bentuk cair, sedangkan LHV itu hasil pembakarannya airnya itu dalam berbentuk uap, Bu. Oke, ya itu arahnya ke sana sudah benar, tapi mungkin akan disempurnakan dulu definisinya. Hilang lagi ya ini di layar Anda, PowerPoint saya. Oke. Ya mungkin untuk memudahkannya kan ketika nanti melakukan di sini Anda kan membakar ya, memang ini ada hubungannya tentu saja dengan bakaran ya gitu, berapa energi ikatan kimia yang dilepaskan atau yang dibutuhkan itu untuk membakar misalnya suatu biomasa begitu. Nah, misalnya Anda akan membakar suatu biomasa ya, nanti Anda masukkan tentu saja butuh fuelnya yaitu biomasanya ya, atau biomasa Anda masukkan gitu di sini 1 kilo. Lalu apabila dalam pembakaran, apa ya yang dibutuhkan lagi ya agar suatu reaksi pembakaran itu bisa terjadi? Ya, apa yang dibutuhkan kira-kira? Oksigen, Bu. Oksigen. Ya, betul. Maaf ya tidak tahu siapa yang menjawab ya, terima kasih. Jadi oksigen. Oke, nah kalau oksigen murni kan mahal ya, jadi kita biasanya kadang yang menggunakannya udara. Dimana ada O2 dan juga ada N2 ya, yang seperti ya dulu harus dihafalkan, hafal mati mungkin ya. Jumlah oksigennya berapa persen? Oksigennya 21, N2-nya 79. Ya betul ya, kurang lebih seperti itu gitu. Ya, biasanya kita mengambil suatu pendekatan kasar seperti itu. Nah lalu kemudian dari pembakaran ini mungkin simpelnya gitu, selain dia juga melepas atau menerima panas, ini dia melepas panas. Melepas panas. Dia eksoterm untuk pembakaran kah? Menghasilkan panas. Bagaimana? Dengan siapa ini? Puji, Bu. Dengan Puji, oke, nanti kita lihat ya. Nah, selain dia membutuhkan fuel atau biomass gitu ya, dan juga untuk bakaran kan dia butuh oksidator ya, oksigen atau dalam hal ini udara ya, lalu nanti akan adalah gas buangnya ya. Gas buang ya, itu yang kurang lebih isinya ada apa saja kalau pembakaran sempurna, isinya ada apa? CO2, H2O. CO2, H2O. CO2, H2O, lalu CH4. CH4 belum tentu, yang pasti ada aja di sini. CO. CO tidak sempurna. Kalau CO artinya tidak sempurna ya. Di udara tadi ada apa? N2O. Ya, ada N2. Oke. N2 sama ini oksigen. asumsi ya seperti ini. Oke. Ceritanya di sini terbakar stokiometrik lah ya gitu. Jadi ada CO2, ada H2O. Nah, tadi itu yang membedakan antara LHV sama HHV itu sendiri ya gitu. Kalau HHV itu panas bakarannya itu mengandung panas laten pengembunan air. Nah, jadi air apa? Nah, di sini maksudnya adalah air yang di sini ya, air yang dalam gas buangnya. Kalau untuk yang
HHV ya, HHV dia dalam bentuk apa? Cair ya. Jadi ada kalor laten karena kan tadinya udah bentuk gas, terus dia berubah ya jadi cair gitu. Jadi otomatis ada panas latennya. Jadi nanti misalnya kita pandang di sini bentuk H2O-nya itu di gas buangnya itu bentuknya cair. Nah, sementara untuk yang LHV dianggapnya tadi teman Anda juga sudah jawab benar ya bahwa dalam bentuk uap gitu. Simple seperti itu saja gitu untuk perbedaan antara LHV dengan HHV-nya. Seperti itu. Nah, lalu kemudian saya lanjutkan ya, tadi setelah udah LHV kita kembali lagi mengenai definisi-definisi dari analisis proximat ya gitu. Tadi sudah sempat saya jelaskan juga bahwa ada istilah S-receive ya. S-receive itu adalah ketika biomasanya itu baru kita terima ya gitu. Jadi di dalamnya itu ada apa saja, masih ada moisture content-nya gitu. Jadi moisture content atau masih mengandung air. Nah, di dalam biomasa itu sendiri untuk air atau moisture itu ada dua jenis ya, yaitu ada surface di sini ya, MS, moisture surface moisture ya, dan juga inherent moisture atau yang air yang terikat, ingat nggak zaman dulu gitu. Nah, ketika S-receive ketika Anda baru dapat ya artinya semua moisture-nya masih ada gitu. Nah, lalu kemudian ketika Anda sudah mendapatkan biomasa tersebut gitu, lalu Anda angin-angin ya dijemur gitu. Setelah udah datang lalu Anda jemur-jemur saja agar tidak berjamur gitu. Biasanya kan untuk biomasa dengan kadar air yang tinggi bisa masalah jamur itu. Lalu Anda keringkan di angin-angin ya, disebutnya itu adalah air dry basis gitu, di mana pada saat air dry basis itu moisture surface atau air yang di permukaan dari biomasa itu sudah tidak ada. Jadi yang ada hanya tinggal air yang terikat gitu, karena memang suhunya kan baru suhu ruang lah ya gitu. Jadi di mana nanti akan terjadi kesetimbangan ya antara air yang di biomasa dengan juga kadar air yang berada di udara seperti itu. Jadi permukaan dari biomasanya kita anggap kering ya. Nah, lalu kemudian ada dry basis, di mana dry basis itu biomasanya dikeringkan pada suhu 110 derajat Celcius. Jadi kita asumsikan di sini baik air yang berada di permukaan maupun air yang terikat yang berada di dalam pori-porinya itu sudah menguap ceritanya gitu. Jadi itu kita sebut sebagai dry basis. Itulah yang kita ambil gitu. Jadi ketika dry basis itu ada apa saja yang terdapat di dalamnya, hanya ada fixed carbon, ada volatile matter dan juga ada ash seperti itu. Gitu. Ini kurang lebih gambaran makna ya dari istilah-istilah untuk analisis proximat. Lalu kemudian untuk analisis ultimat, nah istilahnya di sini ada 4 ya jadinya ya, di mana ada satu lagi dry and ash free basis gitu. Nah di atas juga kembali sama ya, di mana ketika S-receive artinya semuanya lengkap ya, ada kadar airnya gitu, air moisture surface atau moisture inherentnya masih ada. Nah lalu kemudian untuk komponen-komponen penyusunnya dari biomasa itu sendiri plus abu itu juga ada. Itu ketika kita baru terima. Nah lalu kemudian air dry basis ketika dia sudah diangin-angin gitu, terjadi sudah kesetimbangan ya dengan kelembaban udara, maka moisture surface-nya dianggap sudah tidak ada gitu, yang tersisa hanya moisture inherentnya dan juga biomasa itu sendiri lengkap dengan ash-nya. Lalu kemudian untuk oven dry sama juga tadi ya, dia sudah dikeringkan gitu dengan oven pada suhu 110 derajat Celcius, di mana moisture surface dan moisture inherentnya juga sudah tidak ada gitu, yang ada biomasa plus ash-nya. Oke, lalu selanjutnya untuk dry and ash free basis itu artinya di sini airnya sudah tidak ada, lalu abunya juga tidak ada. Nah, bagaimana cara mendapatkan ini? Pertama ya Anda keringkan dulu ya hingga suhu 110 derajat Celcius, Anda dapat kadar airnya. Lalu bagaimana mendapatkan esnya ya, Anda panaskan atau dibakar hingga suhu berapa ya Pak Du ya? 900 apa 1000 derajat ya, sehingga dapat nanti sisa esnya ya. Di atas 1000 Bu.
1000-an ya, oke, sekitar 1000 derajat Celcius. Nanti Anda dapatlah setelah udah dibakar, terus nanti kayak itu bakar sate lah ya, misalnya Anda bakar sate gitu pakai apa namanya, pasti arang ya. Ketika sudah habis kan nanti Anda lihat ada abunya ya. Nah ini kurang lebih seperti itu juga, nanti ada abunya, lalu Anda timbang, nah itu adalah berat si abunya. Nah jadi Anda dengan demikian Anda mesti tahu berat awal dari biomasa itu berapa, tinggal dikurangi dari berat moisture di sini dan juga berat abu di sini, Anda akan mendapatkan dry and ash free basis. Seperti itu kurang lebih. Nah, untuk sampai sini ada pertanyaan dulu. Udah cukup jelas ya sepertinya. Baik, nah biasa ini tidak enak kalau tidak ada latihan soal ya, biar agak bangun. Nah ini mohon dibaca dulu ya, dicermati. Udah jam segini biasa mulai mengantuk. Ini ada suatu hasil ultimat ya dari suatu biomasa. Nah harus kita garis bawahi ya nih, di sini harus agak lebih cermat. Dia ada oven dry. Dan diketahui dari analisis ultimat tersebut, komponen C ya, karbonnya 46%, hidrogen 6%, oksigen 35%,